Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawawi. NPM saya 19630048. Saya dari kelas 4A reguler BJM pagi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode-metode pencarian dan juga metode pengurutan data ya. Yang pertama itu ada metode pencarian binary. Nah, di sini kita akan buat langkah-langkahnya. Yang pertama itu seperti biasa, buatlah project baru, kemudian buatlah main class yang baru ya. Kemudian kita akan buat array dengan tipe data integer dan nilainya. Nah, di sini sudah ada di bawah nih gambarnya ya. Sini arraynya dengan tipe data integer dan juga ya array ini adalah dan kemudian ini nama datanya dan ini nilai-nilai datanya ya. Kemudian yang ketiga kita ketikkan inisial dengan kata kunci int location, lalu tentukan nilai yang ingin kita cari. Nah, di sini ada juga sudah gambarnya int array ya. Sini int location sama dengan array binary yang data yang akan kita gunakan yaitu array, dan 28 ini ditentukan hal yang ingin dicari ya, ditentukan sini. Kita akan cari. Kemudian angka keempat itu buat kemungkinan bila ditemukan dan tidak ditemukannya nilai tersebut ya. Sini sudah saya contohkan juga. Jadi lihat sini ada angka 28 ditemukan pada array, indeks ke berapa nanti atau 28 tidak ditemukan. Kemudian angka kelima itu run dengan klik shift plus F6. Nah, di sini hasil outputnya yaitu 28 tidak ditemukan di array ya. Jadi itu hasilnya. Kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu metode pencarian sekuensial. Nah, itu pertama itu seperti biasa kita buat project baru, kemudian buatlah main class baru lagi. Yang kedua kita akan menggunakan project ini procedure int dengan parameter data diri dan data ya. Nah, di sini static integer sequential int data diri sini sampai return 1 sampai return i titik koma sampai return min 1 titik koma. Kemudian kita akan membuat integer data diri dan data yang ingin kita cari. Nah, di sini habis return kurang min 1 tadi ada public static void main string args ya. Nah, di situ tuh int dalam kurung data diri. Nah, di sini nilai data yang ingin kita cari di sini ada int datanya 48 ya. Di sini kita sistem out print untuk outputnya sekuensial data diri, data. Kemudian lalu sekuensial tampilan kemudian dan run klik shift plus F6. Nah, ini juga hasilnya ya 3 karena kita 48 itu ada di elemen ketiga yaitu di sini 19 ini 0, 63 ini 1, 00 ini 2, dan 48 ini 3 ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan lagi ke metode selanjutnya yaitu metode selection sort. Ini untuk mengurutkan data ya. Yang pertama itu kita buat project baru, kemudian buatlah main class baru lagi. Yang kedua kita akan tentukan data diri yang ingin diurutkan, kemudian buat fungsi selection sortnya. Nah, ini selection sortnya, tentukan data dirinya, datanya itu tipenya integer ya, data diri dalam kurung di sini 1963004820042000. Nah, ini datanya. Dan for ini kita akan ini fungsi ya, buat fungsi selection sortnya, buat kita akan mengurutkan nanti. Nah, di sini bisa diganti ingin lebih dari atau kurang dari, itu akan bakal menentukan kita mencari
dari kecil ke besarnya atau dari besar ke kecil ya. Nah, kemudian sampai ke bawah ini integer, data diri, data min, sampai data diri, for, sampai sistem outputnya, sistem out print, data diri dalam kurung i plus tanda petik 2. Nah, kemudian untuk mencari kecil dan besar tadi, kita gunakan ya, atau kurang dari untuk mencari besar kecil lebih dari. Dan klik untuk menampilkan outputnya, lalu run dengan klik shift plus F6. Nah, ini hasil dari output yang tadi ya, ini dari kecil ke besar. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode bubble sort. Nah, metode bubble sort ini kita akan pertama itu buatlah project baru, kemudian buatlah main class baru. Yang kedua, buatlah variabel i dan tentukan data yang ingin diurutkan ya. Nah, sini integer variabel i-nya i titik koma dan integer data diri atau data yang ingin diurutkan. Sini sudah ada. Kemudian yang ketiga, buatlah fungsi bubble sort-nya, dan apabila ingin mengurutkan kecil ke besar, menggunakan kurang dari, dan besar ke kecil menggunakan lebih dari. Kemudian sini buat fungsi bubble sort-nya seperti gambar di bawah ini, sampai A dalam kurung J sama dengan T ya. Dan kita akan lanjutkan lagi ke 4. Kemudian gunakan bubble sort yang sudah dibuat, lalu ketikkan outputnya dan run dengan klik shift plus F6. Nah, sini kita akan gunakan bubble sort-nya ya, masukkan variabel bubble sort-nya. Sini ada nih pada gambar di bawah ini. Nah, sini outputnya ya, ini hasilnya dari 0 04 19 20 20 48 63. Ini dari kecil ke besar ya. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.